kita untuk membuat sebuah program yang mengamalkan murid. Nah, kemarin setelah kami berdiskusi berlomba, hal yang mungkin menarik dan berhubungan di sekolah ini ada sebuah perkembangan dari ibu pada saat kemarin. Nah, kira-kira bagaimana menurut ibu untuk perkembangan program ini insyaallah kedepannya ada dukungan dari sekolah serta terkait dengan kegiatan pendidikan pengembangan program saya sebagai sekolah karena pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun bisa juga di luar kelas. Kalau lingkungan mendukung pembelajaran, kalau itu maka secara otomatis kualitas pembelajaran kita dan anak untuk belajar di luar, kemauan anak atau motivasi belajar kita akan lebih meningkat. Jadi sasaran kami adalah dukungan bagi pendukung pembelajaran di luar kelas, di mana lingkungan itu dapat ini dapat menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ke depan. Ini nanti kalau misalkan ini kan sudah kasih pembelajaran, berarti nanti programnya itu kan kita mulai di pembelajaran. Karena ini harus program yang itu mulai dari pelaksananya, baik dari panitianya, dari penanggung jawabnya, terus yang evaluasinya juga semua itu berjalan. Nah, kira-kira kalau misalkan ini kami programkan, mungkin Ibu ada saran kira-kira seperti apa? Karena kalau nanti ini kita akan bawa ke akan memberikan beberapa perwakilan dari sekian kelas, karena nanti kita akan meminta pandangan mereka atau saran mereka tentang program ini. Kebetulan yang kami angkat dalam bentuk gerakan menciptakan sekolah yang indah, yang terawat, asli demi kamu ada dalam program ini. Kira-kira ada saran aktivitasnya nanti itu kalau misalkan anak-anak sudah memilih aktivitas yang mereka sukai, yang mereka mungkin bisa dilaksanakan, kira-kira ada saran dari sebagai pertimbangan ketika mereka sudah berkumpul. Sangat bagus sekali. Saya mengerti ini berasal dari kondisi sebelum kita akan buat mungkin nantinya beda. Kalau kegiatan baik yang tadi kita temui di sekolah kita harus konsentrasi, kegiatan kasih, mereka dapat mungkin terlibat dari kondisi awal, pasti kita akan dapatkan alumni yang hasilnya tapi di bawah alumni sesuai dengan alumni
sehingga siswa itu akan membuat skenario atau kayak drama atau apa saja sehingga mereka itu pada aksi yang akan mereka lakukan dan akhirnya itu akan berdampak pada seluruh Ya, jadi sebenarnya kalau lihat dari alurnya sama Bu. Ya, karena kalau berangkat dari masalah, memang yang selama ini masalah yang kami hadapi ini setelah kami berdiskusi berdua di sekolah ini yang paling urgent segera perlu penanganan yang serius masalah lingkungan, karena setiap hari itu kelihatannya anak-anak semakin tidak peduli dengan sampah. Biasa tuh kalau setelah istirahat pertama jalan dari ujung sini ke belakang sampai adalah kadang-kadang ya. Jadi berdasarkan itu kami sepakat untuk menghentikan masalah lingkungan, terus juga penanganan itu kami ambil dari inspirasi kami bahwa sekolah ini mungkin akan sangat menarik bagi anak-anak ketika tidak cukup bersih, tapi juga harus indah, harus nyaman. Kemudian untuk alur berikutnya sebenarnya kan di tahap persiapan itu untuk tugas ini kami diminta untuk kami sudah membuat semacam rencana yang dibaca itu Bu. Jadi di babnya itu pertama buat pertanyaan kami sudah menuangkan di situ bahwa yang akan kami lakukan pertama itu adalah koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian setelah itu kami akan berkoordinasi juga dengan rekan-rekan sejawat, teman-teman guru dan pegawai dan usaha. Dan setelah itu kami akan meminta perwakilan dari murid itu mungkin dari pengurus OSIS, dari agen lingkungan, kemudian juga pendamping lingkungan, cuma sampai saat ini tidak terlihat mereka itu tidak ada aktivitas yang memang benar-benar. Jadi kalau alur itu kayaknya yang sebelumnya ya sudah ya sama Bu. cuma ini siswa ini yang dipakai Ya, tapi maksudnya untuk pelaksanaannya itu memang menyangkut semua siswa. Ya, nanti akan ada aktivitas yang mengharuskan siswa itu melakukan aktivitas itu. Nah, untuk yang memilih aktivitas itu wakilnya ya dari pengurus OSIS, kemudian dari agen lingkungan. itu nanti produk yang di situ sebenarnya ada satu bentuk program, lalu di situ programnya sudah lengkap, ada aktivitas yang direncanakan, misalkan ada jadwalnya, ada evaluasi, ada jadwal evaluasi. Nah, di situ yang diharapkan itu semuanya kita dulu tinggal mantau sampai dilakukan itu tentang dia diperbaikkan jadi kalau ini sudah sendiri iya satu kurikuler, terus di satu program sekolah bisa jadi satu program unggulan sekolah biasa. Jadi tidak cuma sampai di program ini, nanti juga mungkin akan ada ada pembantauan juga dari program ada program kan soal jadwal iya kemudian ada juga iya kemudian sering misalnya iya kemudian apa yang akan dilakukan iya permasalahan di sini tiba-tiba yang menjadi permasalahan sebenarnya ini muncul iya solusinya bagaimana kapan atau kebiasaan nah kalau cuma di program kemudian dia tidak dijadwalkan iya nanti akan hilang sendiri cuma istilahnya ini
pengisian ya, habis program habis saya berharap program ini menjadi program unggulan SMT 1 dan ini memang menjadinya karena kan tidak semudah membalikan telapak tangan yang biasa ada prosesnya proses itu kan mungkin sosialisasi kemudian kita buat bagaimana siswa itu menjadi tertarik sehingga sudah menjadi apa istilahnya menjadi kewajiban bagi mereka dan mereka harus sadar arti keundangan arti kebersihan sehingga itu memang benar-benar nampak kita sudah rencana Bu misalnya untuk apa ya untuk mengumpulkan itu nanti kan kami akan coba nanti mereka dengan kondisi lingkungan sekolah mungkin yang berbeda dengan mungkin yang indah dan rapi jadi dari situ nanti kami minta pendapat mereka bahwa kalau mereka ingin sekolah yang seperti ini apa yang mereka bisa lakukan orang tua juga bisa jadi TV misalnya programkan untuk jadi nanti Bu setelah kegiatan dengan anak-anak untuk masih bagaimana aktivitas mereka ini kita Bu salah untuk untuk kajian juga tapi pokoknya insya Allah dalam terus semuanya terus yang penting bergerak bisa apa ya bisa dalam mereka bisa menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. juga cuma bukti Saya mendukung insya Allah yang penting kamu itu dan yang namanya juga teman-teman guru itu kan Bu kadang-kadang terbentur di yang tidak manusia tidak mau dan itu mungkin ada di platform tidak mau yang pertama di yang kedua masih istilahnya ini tidak mau berubah yang dan masih apa istilahnya belum ke pemikiran seperti adanya perubahan itu kan susah kurang sudah tidak semua mau pensiun atau sudah tidak mau biasanya mereka misalnya tidak bisa diteliti jadi kita lihat makanya itu dikasih kita lihat kita bisa dapat break ini hobinya di mana itu orang manfaatkan ini di mana jadi jangan paksakan yang hobi IT itu orang mau konten yang hobi di lingkungan hobi bataran tanah itu yang kurang yang waktu itu bukan biasanya program seperti
dibuat sedemikian rupa, bagus sekali, tapi ternyata terbentuk kita dengan hal yang sepele. Itu tidak sepahaman. Iya. Orang cuma wajib, makanya supaya tidak terkesan hanya menyelamatkan orang dari itu sendiri, maka kita harus action sesuai dengan seolah sejarah program ini dan penggerak ini akan jadi motor seolah yang jelas pasti untuk kebaikan itu pasti ada DP trik. Kalau kalian menuju yang jelek, jalan tol. Iya. Tapi kalau kebaikan pasti ada. Usaha yang baik. Sepanjang Terima kasih Bu waktunya, juga Bu Sarah untuk insyaallah dukungannya bisa membuat program kami benar-benar programnya jalan sebagaimana seharusnya. Terima kasih banyak. salam. adik-adik sekalian, sebagai pengurus OSIS juga ada perwakilan kelas, ada agen lingkungan dan duta lingkungan yang sama kami banggakan. Hari ini kita sebenarnya dengan agenda untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 3.3 dari pendidikan guru penggerak yang kami jalani hingga hari ini. Dan untuk modul ini dengan judul pengelolaan program yang berdampak pada murid, kami meminta kalian atau mengharapkan kalian hadir di sini sebagai bagian penting dari program yang akan kami angkat, yang akan kami masukkan di tugas ini. Dan insya Allah ini tidak berhenti sampai di tugas, tetapi nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan perjalanan kalian di semester ganjil, insya Allah sampai semester genap di tahun pelajaran 2023-2024. Ada satu hal yang menarik di kami ketika tadi ada sesi curhat yang ingin kami garis bawahi adalah tentang lingkungan. Dan ini memang benar-benar cukup menarik perhatian kami juga, karena kalau kita lihat lingkungan di SMP Negeri 1 Gorontalo ini benar-benar tidak layak, ya, tidak layak untuk sekolah unggulan yang ada di provinsi. Itu sama seperti yang dikatakan Sarif tadi,
ketika mau pindah ke sini, sekolah yang pertama yang dilihat itu SMP Negeri 1. Itu bayangannya sekolah ini elit, sekolah ini luar biasa, tapi ternyata sampai di dalam jauh dari apa yang diharapkan. Nah, sekarang terkait dengan lingkungan, kami berharap setelah ini kalian menuangkan apa yang menjadi impian kalian untuk lingkungan di SMP Negeri 1. Oke, kita saksikan dulu ini video. Ini adalah video, salah satu video yang kami ambil dari sekolah yang lingkungannya bersih, ya. Tolong bandingkan setiap sudut yang ada di video ini dengan yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Gorontalo. Ya. Ya, kalau memang kenyataannya 180 derajat ya memang itu. Itu kan kalian kan yang lihat tiap hari. Ya. Kalian suka seperti ini? Banget. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian ingin sekolah SMP Negeri 1 Gorontalo ini jadi seperti ini? Tuliskan di Padlet. Kita butuh berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Bentar, 5 menit. Oke, 5 menit lagi ya. Kalau sudah, silakan dipublish. Biar kita sebentar bisa baca sama-sama apa yang sudah kalian tulis. Akan ditampilkan di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Silakan. Jawaban kalian tidak mengandung nilai benar atau salah, tidak akan dinilai, ya. Karena ini adalah silakan dijawab. Aduh, soalnya kata-kata, aduh.
Oke, sekarang kita sudah lihat sama-sama jawaban kalian sudah tampil di layar. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membacakan yang bagaimana sekolah impian kalian. Tapi mungkin tidak semuanya, hanya perwakilan mungkin 3 orang saja cukup, karena setelah ini masih ada pertanyaan lanjutan. Ya, kira-kira siapa yang mau? Oke. Yang persilakan pertama Duta Lingkungan. Ya. Cuman aja. Duduk ya. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Ahmad. Oke, jadi sekolah impian saya adalah sekolah yang lingkungannya bersih, memiliki taman bunga atau dalam kurung lingkungan hijau, dan memiliki fasilitas kelas yang layak untuk dipakai oleh peserta didik, dan memiliki kantin yang memiliki banyak makanan sehat, memiliki tong sampah yang dipisah seperti mana yang organik dan mana yang non-organik, dan harapan saya tidak ada lagi bullying di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impian sekolah saya dengan fasilitas yang cukup memuaskan, terutama pada lingkungan, dan terutama tentang masalah sampah. Harapan saya seluruh warga SMP Negeri 1 tanpa terkecuali bisa bekerja sama seperti bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, sehingga bisa mengurangi sampah-sampah yang ada. Dan kegiatan tersebut bisa diadakan di setiap hari Jumat selesai kegiatan religi, dan setiap kelas mempunyai bagian masing-masing dengan cara membersihkan lingkungan, mulai dari depan sekolah hingga di belakang sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Karisa keren dan lucu. Bayangan saya tentang sekolah impian saya di SMP 1 itu sekolah yang elit dan memiliki lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman untuk ditempati oleh siswa dengan lapangan yang luas dan bersih, kelas yang bersih dan sejuk, selasar sekolah yang bersih, dan fasilitas yang seperti di drakor dan di anime-anime. Masya Allah. Dan yang terakhir yaitu teman-teman orang-orang elit beserta pembelajaran yang berlangsung secara asik dan membuat orang-orang tertarik. Terima kasih. Salam Sekolah impian saya yang saya harap SMP 1 yaitu bersih, pertemanan yang positif, guru yang bisa bekerja sama dengan murid, dan juga tidak lupa mengapresiasi murid yang berprestasi. Dan saya ingin sekolah yang bersedia untuk mengeluarkan dana untuk membantu dan membimbing murid berprestasi ataupun organisasi yang membutuhkan. Saya juga ingin guru yang tidak pilih kasih dan tidak memandang kasta murid. Saya harap kedepannya SMP 1 akan terhindar dari hal-hal negatif yang mengganggu mental, sikap, dan perilaku pada murid. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali pendapat dari Nian ini, sangat berbeda ya dari yang lain, dari teman-teman yang lain. Semoga harapan dan impian kalian hari ini bisa tercapai, namun tentunya yang bisa mencapai ini juga tidak lari dari peran kalian ya. Kita harus berperan bersama-sama. Siap? Masih slow. Siap? Siap. Siap mengubah wajah SMP 1? Siap. Siap jadi agen perubahan? Siap. Oke, mari bergerak bersama ya. Ya. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Agen perubahan lingkungan. Ya. Ini agen perubahan. Iya.
Kan di situ. Aktivitas apa yang kalian sukai, yang kalian pikirkan itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Saya kasih contoh ya. Ada beberapa sekolah yang mungkin untuk program kebersihan lingkungan itu mereka memilih aktivitas misalkan Jumat bersih. Kita akan bikin yang unik yang kalian bayangkan itu bisa dilakukan oleh semua temanmu, bukan cuma kamu ya. Karena ini nanti semua dilibatkan. Tapi kamu yang mengelola itu. Misalkan untuk kelas impian kalian yang bagaimana, kira-kira aktivitas yang kalian pilih untuk kelas itu bagaimana? Misalkan tiap hari ada mau kasih denda untuk yang buang sampah sembarangan, kan biasanya seperti itu ya. Contoh itu contoh. Ini Salsabila, Zahwa. Zahwa operasi semut, pengolahan sampah, bank sampah menurut saya kedua itu penting, terutama pengelolaan sampah. Pengelola sampah begitu penting untuk lingkungan karena begitu banyak. Lanjut. Yang kami butuhkan bentuk aktivitasnya, ya. Tidak usah lagi dijelaskan panjang-panjang. Yang kami butuhkan, kalau programnya kan sudah ada tadi, Gemintang, ya kan? Jadi yang kami butuhkan sebenarnya tinggal bentuk aktivitas yang kalian sukai. Sekolah bekerja sama dan berbagi tugas serta mengumpulkan dana untuk melakukan perbaikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, lalu menanam tanaman-tanaman hijau agar lingkungan lebih asri serta bisa menjadi sekolah impian yang kami idamkan. Oke, satu hal yang menarik, satu kata yang menarik di saya itu mengumpulkan apa tadi? Dana. Ya, karena kita tidak punya dana khusus untuk pembenahan lingkungan, jadi kita manfaatkan. Mungkin ada yang orang tuanya seperti uang kas ya gitu. Bisa. Nah kira-kira masih ada yang lain? Masih ada. Oh masih, belum selesai. Tapi kayaknya OOT itu mem. Lingkungan, ya? Iya mem. Kita persempit. Kalau tadi itu agak-agak luas ya. Oke, atau 2 minggu 1 kali. Baru di situ ada studi banding. Studi banding ke sekolah lain terkait dengan lingkungan. Apalagi mungkin? Mungkin saran dari saya tentang tadi apresiasi bagian-bagian yang lingkungan terbersih bisa diganti. Tadi kan pengalungan ya, lingkungan yang terkotor bisa diganti dengan tiap upacara hari Senin bisa diumumkan lingkungan mana yang paling bagiannya paling terbersih, agar bisa dimotivasi untuk kami lebih semangat lagi membersihkan lingkungan sekolah. Makasih. Siap. Bentuk apresiasi ya. Dicatat juga Ibu Arni. Berarti nanti akan ada penilaian. Ketika ada penilaian berarti ada yang mau menilai. Iya kan? Ya, pernah ada. Kendalanya kemarin kenapa? Yang malas ini siapa? Yang mau nilai atau yang mau dinilai yang malas? Atau dua-dua? Karena tidak. Untuk panitia, untuk kepanitiaan. Kita coba rubah. Maksudnya begini, kalau program ini sudah pernah, aktivitas ini sudah pernah dijalankan sebelumnya, kita identifikasi kira-kira kendalanya apa, itu kita carikan solusinya. Dan kalau memang kendalanya di orang-orangnya, berarti kita rubah kepanitiaannya. Boleh seperti itu? Oke, masih ada lagi? Mem, izin untuk menambahkan sedikit tentang
pendapat saya. Jadi di pendapat saya itu kan terlalu panjang lebar dan tidak masuk akal begitu untuk dibaca. Jadi begini, ya memang sadar. Jadi begini men, nama aksinya itu adalah Gemintang kan, tapi di dalam aksi Gemintang ini mungkin banyak yang berpikir cuma begini segala macam kan men. Jadi saya di situ agak sedikit menambahkan dengan kalimat tanda petik bahasa Inggris yaitu clean the school atau membersihkan sekolah kan. Nah jadi aktivitas clean the school atau bersihkan sekolah ini saya kayak terinspirasi dari salah satu kegiatan masyarakat yaitu clean the city atau bersihkan kota. Nah di situ setelah membersihkan itu mungkin akan ada sedikit kayak penghargaan begitu, kelompok mana yang paling banyak partisipasinya atau lingkungan mana yang paling bersih, bagian mana yang paling bersih itu akan diapresiasi seperti yang dikatakan oleh Bunga tadi. Dan itu nanti kami akan umumkan. Dan supaya tidak ada sedikit bosan-bosannya begitu, mungkin juga dari Duta Lingkungan atau agen kebersihan lingkungan sekolah itu mau mengadakan kayak hanya pemikiran saya, tapi belum tentu hanya opini saya ya, belum tentu untuk yang lain untuk menyetujui, akan mengadakan kayak games tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggal. Jadi kayak games begitu, tapi juga biar tidak ketinggalan begitu, dan juga itu bisa jadi bahan pelajaran untuk siswa-siswa yang masih belum memahami tentang lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat begitu, men. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi itu inti dari saya. Siap, semakin siang semakin Boleh nggak kalau misalnya nanti di program Clean the School itu bank sampah diaktifkan biar nanti anak-anak juga bisa semangat kan? Mereka kan lebih mengharapkan ke uang ya. Iya, finansialnya. Karena di tengah-tengah ketidaknyamanan kalian masih terlihat seperti orang yang nyaman, pura-pura nyaman, pura-pura bahagia, ya, begitu ya? Oke, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu info kapan kita bertemu lagi untuk kepanitiaan ya.